pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan berkaitan dengan konsep keuangan, sedangkan kutub pertumbuhan merupakan konsep ekonomi. Teori yang berhubungan dengan kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teori kutub pertumbuhan atau growth pulse theory. Menurut Perus, yang merupakan seorang ahli ekonomi dari Prancis tahun 1950, bahwa pembangunan tidak terjadi secara serentak di semua wilayah, akan tetapi berasal dari kutub-kutub pertumbuhan. Kutub-kutub pertumbuhan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis, seperti kekuatan sentripetal ialah kegiatan yang ada hubungannya secara langsung dengan pusat pertumbuhan. Contohnya itu satu sekolah yang dekat dengan tempat usaha fotokopi, dan juga satu universitas yang dekat dengan kos-kosan. Sedangkan kekuatan sentrifugal ialah kegiatan yang tidak ada hubungannya secara langsung tetapi dibutuhkan. Contohnya itu seperti warung makan, laundry, dan lain-lainnya. Yang kedua ada teori polarisasi ekonomi. Menurut Gardner Meredith, bahwa daerah memiliki pusat pertumbuhan akan sangat menarik bagi para pemodal, tenaga kerja, tenaga terampil, dan barang-barang dagangan. Sehingga dalam waktu yang lama akan memunculkan dua dampak, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya itu yang pertama membuka lowongan pekerjaan, kedua naiknya upah buruh, yang ketiga masuknya investasi. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya ketimpungan wilayah di sekitarnya sehingga memunculkan kriminalitas, kesenjangan sosial, kerusakan alam, dan lain-lain. Nah, daerah yang mendapatkan dampak negatif ini merupakan daerah-daerah pinggiran. Teori pusat pertumbuhan. Menurut Bodevo, pusat pertumbuhan merupakan kumpulan dari semua fenomena geografis yang ada di permukaan bumi. Suatu wilayah yang memiliki industri memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatan lainnya, dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Nah, selanjutnya ada central place teori atau disebut juga dengan teori tempat sentral. Tempat sentral itu ada 3. Yang pertama, wilayah datar dan tidak berbukit. Yang kedua, tingkat ekonomi dan daya beli penduduk relatif sama. Yang ketiga, penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak ke berbagai arah. Menurut Kistaler, kota sentral merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan bagi wilayah lain. Tempat yang sentral memberikan peluang kepada manusia yang jumlah maksimum untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan maupun sebagai pihak yang dilayani. Nah, tempat semacam itu digambarkan sebagai titik simpul-simpul dari suatu bentuk geometri hektagonal yang memiliki kawasan pengaruh yang luas terhadap tempat-tempat di sekitarnya. Nah, daerah segi 6 ini merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya mampu terlayani oleh tempat yang sentral tersebut. Tempat sentral ini memiliki hierarki pengaruh yang dibedakan menjadi K3, K4, dan K7. Teori tempat sentral dibagi menjadi 2. Ada range atau jangkauan dan ada ambang. Range atau jangkauan adalah jarak yang harus ditempuh oleh seseorang untuk mendapati barang kebutuhannya. Ambang adalah jumlah populasi penduduk minimum yang dibutuhkan agar persediaan barang dan jasa dapat berjalan lancar dan seimbang. Berdasarkan kepentingan sebuah pusat pelayanan, berbagai kebutuhan penduduk dalam jumlah partisipasi yang maksimum untuk jenis barang kehidupan dapat dibagikan sebagai berikut. Ada threshold tinggi. Barang kebutuhan yang memiliki resiko kerugian besar karena jenis barang atau jasa yang dijual adalah barang-barang mewah. Lokasi penjualannya dapat ditempatkan di tempat yang sangat sentral. Lalu ada threshold rendah. Barang kebutuhan yang memiliki resiko kecil atau tidak memerlukan konsumen terlalu banyak untuk terjualnya barang-barang, karena penduduk memang membutuhkannya setiap hari. Lokasi penjualannya dapat ditempatkan pada kota-kota atau wilayah kecil. Tempat sentral hierarki K3 merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan kebutuhan bagi daerah sekitarnya. Tempat sentral ini disebut juga kasus pasar optimal. Selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, wilayah ini juga mempengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Selanjutnya, tempat sentral berhierarki 4 atau yang disebut dengan K4. Tempat sentral ini memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien kepada daerah di sekitarnya. Tempat sentral ini disebut juga situasi lalu lintas optimum. Selain memengaruhi wilayahnya sendiri, tempat sentral ini juga memengaruhi setengah bagian dari wilayah lain di sekitarnya yang berbentuk segi 6. Tempat sentral berhierarki 7 atau yang disebut dengan K7. Tempat sentral ini memengaruhi seluruh bagian wilayah sekitarnya dan wilayahnya sendiri. Tempat sentral ini disebut juga situasi administrasi optimum. Pembangunan tempat sentral ini fokus pada sektor sosial dan politik. Contoh tempat sentral berhierarki 7 adalah kota pusat pemerintahan.